Oke, soal untuk nomor 5. Sebanyak 6,72 liter gas hidrogen dihasilkan dari reaksi logam seng dengan asam nitrat pada keadaan STP sesuai persamaan berikut. Zn plus HNO3 menjadi ZnNO3 2 kali plus gas H2. Ini reaksinya belum setara. Jika ArZn 63,5 dan massa awal seng sebelum bereaksi 20 gram, berapakah massa seng yang tersisa? Oke, kita tulis dulu reaksinya seperti biasa. Kita punya Zn, seng, direaksikan dengan HNO3, menghasilkan Zn, NO3 2 kali, plus gas hidrogen atau gas H2. Ini reaksinya belum setara, berarti perlu kita setarakan dulu. Kita pilih yang paling kompleks, yang paling rumit senyawanya ada di sini ya. Ada di seng 2 nitrat. Di sini ZnNO3 2 kali kayaknya paling rumit. Tapi kita kasih koefisien 1 tapi tidak perlu ditulis. Berarti Zn-nya koefisiennya 1. Di kiri Zn-nya juga 1. Kemudian lihat di sini NO3 2 kali. Berarti atom N-nya ada 2 di sebelah kanan. Berarti di kiri juga harus 2. Sisanya jadi udah setara ya. H-nya 2, O-nya ada 6. Sini 3 kali 2 6. Oke, sudah setara. Sip. Nah, sekarang kita tinggal MBS-kan saja seperti biasa. Nah, di sini yang diketahui itu adalah massa awal seng sebelum bereaksi itu adalah 20 gram. Berarti di sini sengnya sebanyak 20 gram ya. Cuman jangan lupa bahwa dalam tahap MBS itu harus dalam mol. Berarti ini harus dikonversi dulu ke dalam mol si massa Zn-nya. Kita dihitung saja di sini. Zn sama dengan berarti Gr per Mr. Masanya tadi 20 gram. 20 dibagi 63,5. Ini kalau dibulatkan kita ambil 2 angka di belakang koma menjadi 0,31 mol. Kita masukkan sini 0,31 mol. HNO3-nya tidak diketahui jadi kita kosongkan saja. Nah, di sini informasi lainnya adalah selain ini tadi yang 20 gram. Ini nih, 6,72 liter gas hidrogen pada keadaan STP atau keadaan standar. Berarti sini gas hidrogennya di tahap B ya, karena dia di tahap S. Karena dia hasilkan. Ternyata yang dihasilkan sebanyak 6,72 liter pada keadaan STP. Berarti untuk dimasukin ke MBS perlu kita konversi dulu ke dalam mol. Berarti caranya adalah kita tahu ya, V sama dengan N dikali 22,4. Ini dalam STP. Volumenya ternyata 6,72 liter. N dikali 22,4. Maka molnya sebesar 6,72 dibagi 22,4 atau setara dengan 0,3 mol. Nah, berarti H2 yang dihasilkan di tahap sisa sini adalah 0,3 mol. Ini bisa kita naikkan langsung ke atas ya. Berarti kalau hasilnya di S-nya 0,3 mol, ini juga sama 0,3 mol. Berarti di Zn-nya juga sama 0,3 mol karena koefisiennya sama-sama 1. Untuk HNO3 yang bereaksinya pasti ini sebesar 2 kalinya ya. Berarti kan 2 banding 1, berarti 0,6 mol. Dan Zn yang bereaksinya sebanyak, ini koefisiennya 1 berarti sama 0,3 mol. Nah, yang ditanyakan kan ini ya, berapa sisa Zn, berarti tinggal kita kurangi saja. 0,31 mol dikurangi 0,3 mol, ini menjadi 0,01 mol. Kemarin itu sepertinya banyak yang sudah mendekati ke sini, hanya saja kebanyakan dari awal itu membulatkan si massa ininya, mol dari Zn mula-mulanya itu menjadi 0,3, sehingga ketika ditanya berapa sisa sengnya kan jadi habis ya kalau 0,3 molnya, jadi pada mentok di situ gitu banyak. Oke, di sini berarti sisa Zn-nya sebanyak 0,01 mol. Berarti
kita tinggal konversi saja ke dalam massa ya, karena dimintanya dalam bentuk massa. Oke, berarti massa sisa Zn sama dengan mol dikali mr. Mol yang ini adalah tadi 0,01, mrZn-nya 63,5. Maka massa sisa Zn sebanyak 0,635 gram. Oke, ini adalah cara pertama yang Bunda harapkan. Namun, kemarin juga ternyata banyak yang punya cara sendiri, tidak apa-apa. Jadi kalau kemarin itu banyak di antara kalian yang tidak menghitung berapa Zn mula-mulanya, tidak masalah. Sebetulnya ada juga yang mengerjakan seperti ini, cara kedua. Jadi di sini kita punya Zn plus 2HNO3 menjadi ZnNO3 2 kali plus H2. Nah, Zn mula-mulanya ini dia tidak hitung ke dalam mol, tapi di keep saja tadi ya sebanyak 20 gram. Nah, yang diketahui di sini dia cuma menghitung bahwa H2-nya itu adalah 0,3 mol. Nah, berarti dengan perbandingan koefisien kita tahu bahwa Zn yang bereaksinya juga pasti sama. Ini 0,3 mol. Ini tidak salah ya, berarti cuman ini mah tidak menghitung mula-mula. Ini langsung ke tahap bereaksi, nggak masalah. Selama nggak diketahui berapa HNO3-nya gitu ya. Kalau misalkan dua-duanya diketahui, antara Zn-nya diketahui, HNO3-nya diketahui, berarti kalau semua reaksi diketahui mula-mulanya, berarti itu harus dihitung dari awal gitu ya, dari tahap M, B sampai ke S. Tapi kalau yang diketahui hanya satu, tidak masalah, langsung dihitung saja seperti ini juga nggak apa-apa. Berarti yang kalian lakukan itu adalah di tahap B atau di tahap bereaksi. Kita lanjutkan lagi. Nah, tadi dari perbandingan koefisien diketahui bahwa Zn yang bereaksi sebanyak 0,3 mol. Berarti kita tinggal hitung saja. Ini kalau dikonversi ke massa jadi berapa gitu ya. Berarti M sama dengan N dikali MR. N-nya 0,3 dikali MR-nya tadi 63,5. Ini kalau dihitung menjadi, kita hitung manual saja lah ya. Di sini aja deh. 3,5 dikali 3. 15, 9 tambah 1 10, 18 tambah 1 19. Satu angka di dua angka di belakang koma ya. Jadi 19,05 gram. Ini adalah Zn yang bereaksinya. Dan yang ditanyakan ini ya, yang sisanya, berarti tinggal menghitung saja tadi mula-mulanya. Zn sisa sama dengan berarti kan mula dikurangi bereaksi kan. Gak cukup ya, bereaksi lah maksud saja. Tadi mula-mulanya sebanyak 20 gram. Yang bereaksinya sebanyak 19,05 gram. Maka pasti Zn sisanya sebanyak 0,95 gram. Memang hasilnya tidak sama ya. Kalau untuk cara kedua, Zn sisanya ini 0,95 gram. Sedangkan untuk cara Bunda yang pertama tadi 0,635. Kok bisa beda sih Bun? Iya, bisa beda karena tadi yang membedakan adalah karena saat perhitungan Bunda menghitung mula-mula dari Zn ini adalah dibulatkan ke 0,31 seperti itu. Jadi beda di pembulatan gitu ya. Tapi secara proses sepertinya yang lebih akurat adalah yang cara yang ini ya. Karena kalau ini kan tadi diperoleh dari tahap ini ya, dari tahap sisa. Dari sisanya kita tahu bahwa gas hidrogennya 0,3 mol, pasti yang bereaksinya juga 0,3 mol. Dengan perbandingan koefisien pasti Zn-nya juga 0,3 mol gitu. Jadi sebetulnya yang lebih akurat untuk hasilnya adalah yang ini, yang cara kedua. Tapi kalau ada yang menjawab seperti ini maupun menjawab seperti ini, sama-sama Bunda betulkan.